Lama tidak terlihat, Saud Situmorang kembali muncul di Keadilan TV dengan menjual opini nostalgia dirinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bongkar isi videonya. Jadi kalau Mas Bergi tanya, terkejut ya enggak, zaman Pak Harto sampai hari ini nggak ada yang berubah, bro. Nggak ada yang berubah. Jadi ini menahun dan sistemik? Oh iya, nggak ada yang berubah. Pak Harto itu mengembalikan ke SGS, kemudian di SGS itu disuruh pulang lagi, dikembalikan ke cukai, ya ke direktorat, ya sama aja gitu. Saud mengatakan bea cukai tidak berubah sejak era SGS atau Orde Baru. Bukan cuma keliru, tapi halusinasi. Saud seolah sengaja menutup mata pada digitalisasi CEISA dan NLE hanya demi membangun narasi semua rusak. Jika memang tidak ada perubahan, pertanyaannya, kenapa saat dirinya menjabat di KPK dulu tidak dia selesaikan sampai ke akar? Jangan sampai kritik ini hanya kedok untuk menutupi kegagalan masa lalunya sendiri dengan menyalahkan sistem masa kini. Jelas kalau di kasus Noel kan ada Sultan Gatsu. Ya. Berarti ada Sultan Rawamangun juga dong? Aku nggak mau nunjuk nama ya, tetapi waktu itu kita sudah melihat sesama mereka, bahkan teman-teman itu sering lapor-laporan. Oh, Kalau ini kalah dia lapor ke sini, yang ini lapor, ya, kita melihat itu. Wah ini ini orangnya, yang ini ngelapor si A ngelapor si B itu. Nah itu udah sangat umum untuk Indonesia di bidang apa aja. Jadi sekali lagi ada beberapa sultan yang kemudian yang dilantik oleh rajanya sendiri gitu ya. Terlihat jelas Saud sedang main tebak-tebakan soal Sultan Gatsu dan Sultan Rawamangun yang dilantik raja. Seharusnya sebagai mantan pimpinan KPK, Saud paham bahwa hukum bicara bukti, bukan teka-teki silang. Melempar isu sultan dan raja tanpa berani sebutkan nama adalah gaya gosip, bukan analis hukum. Ini adalah cara pengecut untuk memprovokasi rakyat tanpa mau bertanggung jawab atas validitas datanya. Kalau tahu, ya lapor dong, Om Saud. Jangan cuma jadi komentator yang hobi menyebar isu di podcast. Bang, ini satu kasus ya, Blu-ray ini. Ya. Itu setoran bulanan 7M loh, Bang. Gede banget. Ya artinya tuh kalau... Ini baru satu kasus kan? Ya. Terus habis baca ini, bro, kita scroll tuh TikTok. Anak bunuh diri karena tidak bisa beli buku seharga 10.000. Nangis nggak lo? Nangis nggak lo? Nangis kita, bro. Nah, yang ini namanya eksploitasi kemiskinan demi panggung. Pernyataan Saud yang membawa-bawa kasus anak bunuh diri karena buku Rp10.000 untuk menyerang pejabat merupakan pernyataan eksploitasi emosi yang murahan. Menghubungkan tragedi kemanusiaan dengan kasus hukum oknum secara serampangan adalah logika yang sangat sesat. Saud sedang berjualan air mata rakyat untuk memuaskan egonya, menghajar pemerintah. Ini bukan empati, ini adalah logika cacat atau logika falasi yang hanya laku di telinga orang-orang yang sedang marah, tapi kosong substansi di orang-orang yang mengerti tentang kebijakan. Sebagai pesan buat kalian tentang ulasan video yang telah kita bahas, berhentilah memuja narasi pesimis. Saud Situmorang ini mungkin rindu masa kejayaannya, tapi memfitnah sistem yang sedang berbenah hanya karena ingin terlihat heroik adalah langkah mundur. Kasus oknum sedang disikat, sistem sedang diperkuat. Jangan biarkan opini mantan yang gagal move on merusak kepercayaan kita pada institusi negara. Salam sehat, salam hormat, merdeka.